Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Enjan Meda dengan NIM 230907502009. Saya dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah dashboard berbasis AirShiny yang saya buat untuk menganalisis dan memprediksi jumlah pengunjung wisata di Kota Makassar. Dashboard ini bernama Dashboard Prediksi Pengunjung Wisata Kota Makassar. Nah, dashboard ini ditujukan untuk dua pihak utama. Yang pertama, untuk pengunjung atau wisatawan yang mau berlibur di Kota Makassar. Manfaatnya, wisatawan bisa mengetahui kapan waktu terbaik untuk berwisata sesuai preferensi mereka. Misalnya, jika ingin suasana yang lebih sepi dan tidak ramai, mereka bisa melihat bulan-bulan dengan jumlah pengunjung yang lebih rendah. Yang kedua, ditujukan untuk pengelola tempat wisata. Manfaatnya untuk membantu memperkirakan jumlah pengunjung di bulan-bulan mendatang, dan juga bisa digunakan untuk merancang strategi promosi, misalnya meningkatkan promosi di bulan-bulan yang biasanya sepi pengunjung. Dashboard ini menggunakan dua sumber data utama. Yang pertama, data pengunjung wisata Kota Makassar yang bersumber dari satu data Kota Makassar berisi 22 data jumlah kunjungan wisatawan per bulan. Yang kedua, data cuaca Kota Makassar yang bersumber dari NASA Power berisi 3 variabel cuaca per bulan, yaitu suhu rata-rata, curah hujan, dan kelembaban relatif. Setelah kedua data tersebut diperoleh, selanjutnya kedua dataset digabungkan berdasarkan periode waktu yang sama, sehingga setiap baris data memiliki informasi jumlah pengunjung sekaligus kondisi cuaca pada bulan tersebut. Setelah data tersebut digabungkan, selanjutnya diolah di RStudio menggunakan bahasa pemrograman R. Dilakukan proses pembersihan data, transformasi variabel, hingga pelatihan model machine learning. Selanjutnya, model yang sudah dilatih digunakan untuk menghasilkan prediksi dan proyeksi jumlah pengunjung. Nah, dashboard ini menggunakan 4 metode analisis dan prediksi, yaitu regresi linear berganda, regresi polynomial, random forest, dan support vector regression. Nah, selanjutnya kita masuk pada dashboardnya. Sebelum kita melihat visualnya, pengguna dapat terlebih dahulu memilih tahun yang ingin ditampilkan melalui filter tahun yang tersedia di sidebar. Tersedia dua kelompok pilihan. Yang pertama, data aktual, yaitu tahun 2023 dan 2024. Ini menampilkan data nyata dari dataset yang kami dapatkan. Yang kedua, ada proyeksi, yaitu tahun 2025 sampai 2028. Saat memilih tahun proyeksi akan muncul pilihan metode yang bisa dipilih. Setiap metode akan menghasilkan angka proyeksi yang berbeda, sehingga pengguna bisa membandingkan hasil dari masing-masing pendekatan. Selanjutnya pada tab 1, yaitu beranda halaman utama pada dashboard ini. Di sini ditampilkan ringkasan data secara keseluruhan berupa total pengunjung, rata-rata pengunjung per bulan, bulan dengan kunjungan tertinggi dan terendah. Di bawahnya terdapat grafik tren pengunjung bulanan yang interaktif, serta grafik mini yang menampilkan pola suhu, curah hujan, dan kelembapan. Tab kedua yaitu eksplorasi data. Tab ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara mandiri. Pengguna bisa memilih variabel cuaca yang ingin dilihat hubungannya dengan jumlah pengunjung, lalu memilih jenis tampilan grafik. Nah, di sisi kanan ditampilkan statistik deskriptif secara otomatis, dan di bawah pengguna bisa melihat rata-rata pengunjung per bulannya di tahun yang pengguna pilih. Selanjutnya tab 3 yaitu korelasi. Pada tab ini menampilkan seberapa kuat hubungan antara variabel cuaca dengan jumlah pengunjung. Ditampilkan dalam bentuk matriks korelasi berwarna, scatter plot hubungan antar variabel, serta tabel nilai korelasi persen lengkap dengan panduan interpretasinya. Selanjutnya tab 4 yaitu pemodelan dan prediksi. Ini adalah tab inti dari dashboard ini. Pengguna bisa memilih metode mana yang ingin dijalankan, lalu mengatur proporsi data training dan testing, serta memasukkan nilai cuaca secara manual untuk mendapatkan prediksi secara langsung. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik perbandingan data aktual versus hasil prediksi, tabel evaluasi model, serta residual plot untuk masing-masing metode. Selanjutnya tabel 5, yaitu tabel data. Tab terakhir menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel interaktif yang bisa dicari dan diurutkan. Di bawahnya terdapat tabel ringkasan statistik lengkap. Demikian penjelasan mengenai dashboard prediksi pengunjung wisata Kota Makassar ini. Dashboard ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang berguna baik bagi wisatawan yang ingin merancangkan perjalanan, maupun bagi pengelola dan pemangku kepentingan wisata yang ada di Kota Makassar dalam mengambil keputusan berbasis data. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.